Nasib Doli Manurung terduga pelaku pembacokan anggota TNI, babak belur sempat dikabarkan meninggal. Beredar kabar, Doli Manurung anggota geng motor Simple Life, SAL, yang diduga kuat melakukan pembacokan terhadap Prada Devliadi, tewas setelah dihajar oleh sejumlah orang berambut cepak. Kabar tewasnya terduga pelaku ini dibantah oleh Kepala Lingkungan, Kepling, VC Agul, Kecamatan Medan Barat, Nursidah Hutasoid. Katanya, sampai saat ini ia belum mendapatkan kabar soal tewasnya Doli Manurung, pasca dijemput dari rumahnya di Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat. Doli nggak meninggal. Hoaks itu, kalau meninggal pasti saya dapat kabar, kata Nursidah kepada Tribun Medan, Senin, 5 Agustus 2024. Ia mengatakan, kabar terakhir yang diterimanya bahwa saat ini Doli Manurung masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dia masih dirawat, kondisi pastinya belum tahu. Tapi dia belum meninggal, karena nggak ada laporan ke saya, sebutnya. Sebelumnya, Doli Manurung, babak belur dihajar oleh puluhan di rumahnya yang berada di Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat. Penganiayaan tersebut diduga, rentetan dari kasus pembacokan terhadap personel TNI AD bernama Prada Devliadi, yang bertugas di Batalion 100 PS. Menurut Lucy, salah seorang tetangganya, Doli dijemput oleh puluhan orang ke rumahnya, pada Minggu, 4 Agustus 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 20 orang yang datang, pakaian hitam semuanya potongan rambut cepak. Nyari rumah Doli Manurung, kata Lucy kepada Tribun Medan, Senin, 5 Agustus 2024. Katanya, saat itu puluhan orang ini langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah Doli. Tak lama, terdengar suara teriakan dari dalam rumah tersebut. Lucy menjelaskan, kemudian Doli pun langsung digiring keluar dari dalam rumah dengan kondisi babak belur. Diberitakan sebelumnya anggota TNI di Medan, Sumatera Utara, diserang dan dibacok 20 anggota geng motor pada Minggu, 4 Agustus 2024, sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Korban adalah Prada Devliadi, prajurit Batalion Infanteri 100 Prajurit Setia Kodam I Bukit Barisan. Saat itu, Prada Devliadi sedang nongkrong dengan 8 personel TNI lainnya. Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian mengatakan Prada Devliadi dan teman-temannya saat itu sedang nongkrong warung angkringan di Simpang Tugu Sinar Indonesia Baru, SIB, Medan Petisah. Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian mengatakan, kejadian berlangsung pada Minggu 4 Agustus dini hari kemarin sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sekira pukul 3.20 WIB, sekitar 20 orang diduga geng motor datang mengendarai 2 mobil dan beberapa sepeda motor. Gerombolan orang yang diduga geng motor ini menuding 9 personel TNI dari Batalion Infanteri 100 Rider sebagai musuh mereka dan langsung menyerang personel TNI menggunakan senjata tajam. Geng motor tersebut langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian mereka kabur dari lokasi angkringan tersebut, kata Kolonel Riko Siagian, Senin, 5 Agustus 2024. Akibat penyerangan ini, Prada Devliadi luka diduga kena bacok senjata tajam diduga geng motor tersebut hingga dirawat di rumah sakit. Riko menjelaskan setelah kejadian korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau untuk dilakukan perawatan medis. Kondisinya sadar dan masih dalam perawatan. Luka kepala robek, tangan robek, matanya sebelah rusak, ucapnya. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini telah diserahkan penanganannya ke Polrestabes Medan. Setelah kejadian, beberapa identitas pelaku sudah diketahui dan 1 orang pelaku sudah diamankan dari rumahnya atas nama DM tuturnya. Sedangkan pelaku yang lain sedang dilakukan pengejaran oleh Polrestabes dan TNI. Permasalahan ini sudah diserahkan ke pihak Polrestabes dan pelaku DM juga sudah diserahkan ke pihak kepolisian, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.